Kalau kita berhasil dia telanjangi lagi, maka dia bisa nyentuh kita. Tapi sebelum dia bisa menjatuhkan, melepaskan pakaian itu, dia nggak akan berani nyentuh kita. Dia cuma bisa dari jauh. Bisa, aku nggak lihat pakaian ini, saudara. Maka itu usaha iblis selalu membuat kita tidak benar, mengembalikan dosa itu. Itu tugas mereka. Karena apa? Kalau kita kembali pada dosa itu, dengan gampang mereka akan bukan cuma sentuh, pegang kita. Nah, sejauh mana pakaian kemuliaan ini bekerjanya? Luar biasa. Yohanes 14. Sejauh mana pakaian kemuliaan ini bekerja dalam hidup kita? Yohanes pasal 14. Akan lihat, hebat saudara. Maka itu papa sedih kalau melihat kita sudah dibenarkan. Bukan cuma yang kedua, ketiga aja, tapi pertama, yang kedua, sampai yang ketiga, dia lihat kita masih khawatir, masih ini, dia sedih. Kenapa bisa begitu? Yohanes pasal yang ke-14. Saya akan baca mulai ayat 18. Ini kata yang manis sekali dari Papa kita. Aku tidak bagaimana meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Walaupun ada di antara kita yang yatim piatu, Papa tidak pernah meninggalkan kita. Aku datang kembali kepadamu. Manis bukan janji ini? Maka itu jangan pernah takut menghadapi apa saja. Pegang firman ini. Ayat yang ke-19. Tinggal sesaat lagi dan dunia ini tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ini kata penting. Sebab aku hidup, maka itu kita pun bagaimana? Akan hidup. Hidup karena dia, maksudnya. Pada waktu itulah. Nah, ini kata penting. Pada waktu kapan? Bukan pada waktu kita hidup. Itu artinya pada waktu kita hidup karena Yesus hidup. Jadi kalau kita tidak mengalami kehidupan Tuhan, oke, pelan-pelan. Saudara ingat Paulus pernah berkata di Galatia 2:19-20, aku memang sudah mati. Masih ingat ayat itu? Karena apa mati? Karena dosa. Tapi aku hidup. Nah, ada kata penting. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam tubuh daging ini, hidup karena siapa? Karena Yesus. Semua kita memang sudah mati karena dosa, tapi kita bisa hidup karena Yesus memberi hidupnya kepada kita. Puji Tuhan. Jadi kalau kita pakai istilah Jawa, orang Jawa punya kata nyawa sambungan. Tahu arti kata itu? Kalau ada orang sudah divonis mati oleh dokter karena nggak mungkin bisa hidup lagi, ini tapi bisa hidup, wah, dapat nyawa sambungan itu. Nah saudara, hidup kita yang kita hidupi di dalam daging sekarang, ini istilah Paulus, adalah hidup karena Yesus anak Tuhan itu. Nah pada waktu itulah ada apa? Kamu akan tahu. Dahsyat ini saudara. Tahu apa? Bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Hanya 3 kalimat, tapi ini luar biasa. Ayo sekarang kita pelan-pelan coba merenung. Siapa di dalam siapa dan di dalam siapa lagi? Ayo pelan-pelan. Ayo, nomor 1, siapa di dalam siapa? Yesus di dalam. Setelah itu, siapa di dalam siapa? Kita di dalam Yesus. Sampai pada kalimat ini, kalau saya pakai istilah perang, saudara pernah dengar kata barikade? Itu kan membatas, bukan? Supaya musuh nggak masuk. Nah, kalau saya pakai istilah itu, jadi setelah kita hidup karena Yesus yang menghidupkan kita, pada waktu itulah kamu akan tahu. Tahu apa? Tahu bahwa Yesus dalam Bapaknya dan kita di dalam Yesus. Stop dulu. Berarti kita ada di balik berapa barikade? Nggak usah ragu-ragu. Ya, berapa? 2. Siapa dengan siapa? Bapa dan Yesus. Dengarkan, setan mana berani menyentuh kita untuk melewati 2 barikade?
Kalau saya pakai istilah ini, kalau ada setan dablek, setan nekat sekalipun, atau setan goblok dah, berani nembusin 2 barikade itu. Ngerti nggak istilah saya ini? Coba berani tidak? Nggak mungkin. Dan ini pun belum selesai. Ada yang ketiga, siapa di dalam siapa? Ayo baca. Siapa dalam siapa yang ketiga tadi? Yesus di dalam kita. Jadi istilah saya begini, kalau toh ada setan goblok, setan dablek, setan nekat, berani ngerebut kita, misalnya makan kita, dia nggak akan sanggup. Ada Yesus dalam kita, pasti dia muntah-muntah itu. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Kok seperti nggak bangga begitu dilindungi oleh hal yang luar biasa. Amin. Nah, inilah kebenaran itu. Inilah pakaian kemuliaan itu. Betapa hebat ini. Belum selesai, ada lagi. Saya teruskan ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi mengasihi Yesus Tuhan kita tidak dibuktikan dengan aktivitas pelayanan. Kalau kita dinilai oleh orang, apalagi surga, bahwa kita mengasihi Yesus dan Tuhan Bapa di surga hanya dengan aktivitas pelayanan, celaka. Mengapa seringkali ada kemunafikan dalam hidup kita di dalam gereja? Karena kita bisa pura-pura. Betul tidak? Kita bisa pura-pura, aktif dan semuanya. Maka itu penilaian Papa kita terhadap kita yang mengasihi dia bukan dengan aktivitas. Taat nggak pada firman itu? Pegang perintahnya dan melakukan. Cuma itu ukuran kita mengasihi dia atau tidak. Contoh kecil. Ingat Yakobus 4 mengatakan, kalau kita bisa melakukan 9 hukum itu, 1 aja tidak. Firman bilang apa? Gugur semua. Kita nggak bisa berkata, Tuhan kan sudah 9, kan cuma 1 cuma saya nggak dihitung. Enggak. Dia sistemnya sistem bulat 100%, bukan mayoritas. Ingat itu. Jadi kalau kita, kenapa? Ya merusak susu sebelanga istilahnya. Baju putih, contohnya putih, ada 1 titik saja bekas pulpen, dia nggak putih lagi. Betul nggak putih lagi. Maka itu saudara, tidak ada Tuhan yang bisa membenarkan manusia kecuali Yesus. Lihat Tuhan semua agama. Ayo kita kembali belajar itu. Tuhan semua agama selalu perintahnya tergantung perbuatanmu, nanti ditimbang. Betul tidak? Banyak amalmu, banyak penderitaanmu, banyak kamu nyiksa dirimu, nah itu harus ditimbang. Repot sekali pakai timbangan segala. Kalau Tuhan kita tidak, bertobat langsung dibersihkan. Bukan karena kita, tapi karena dia memang mengasihi kita. Maka itu semua Tuhan itu beda. Dari firman mereka kita tahu. Saya kembalikan ini. Jadi kalau kita sudah tidak berzina, tidak pernah mencuri, tapi nggak bisa ngampuni saudaramu, jangan lupa, barang siapa mengasihi aku, dia memegang perintahku dan melakukannya. Semua kita bisa berjuang untuk tidak berzina, semua kita bisa berjuang untuk tidak mencuri, nggak jadi pembunuh orang secara fisik. Tapi ternyata kita seringkali gagal dalam mengampuni orang. Jawab ya atau tidak? Seringkali kita gagal dalam mengampuni. Maka itu sampai berapa jauh kita dinilai mengasihi Tuhan? Bukan dengan aktivitas, tapi pegang firman dan melakukan. Apa yang terjadi kalau ada orang seperti itu? Mari kita lihat ayat 21 masih di sini. Menarik sekali. Dan barang siapa mengasihi aku, masih ketemu ayatnya 21 ya? Ia akan diapakan? Ayo baca, ia akan diapakan? Dikasih oleh siapa? Ayo baca Alkitab saudara. Bukan. Dikasih oleh siapa? Bapakku. Apakah cukup? Belum. Dan siapa lagi? Yesus pun, aku pun akan mengasihi dia. Coba renungkan ini. Kita dikasihi oleh 2 pribadi yang hebat sekali. Bapa dan Yesus mengasihi kita bukan karena aktivitas kita, karena kita pegang perintahnya dan melakukannya. Maka itu orang Kristen tidak boleh punya rasa lonely atau kesepian. Awas, itu menghina papanya betul-betul. Walaupun gak punya pacar sekarang ini. Tidak boleh rasa sepi, karena Papa dan Yesus mengasihi kita. Itu luar biasa. Dan belum cukup, ada lagi. Coba lihat ini. Dan siapa? Dan akan apa?